Assalamualaikum sahabat. Pertanyaan mengenai ruh dan keberadaannya setelah kematian telah menjadi perenungan dalam pemikiran Islam sejak masa awal. Salah satu misteri besar yang sering muncul dalam benak manusia adalah, apakah ruh orang-orang yang telah meninggal dunia dapat saling bertemu? Apakah mereka bisa mengenali satu sama lain? Apakah hubungan yang terjalin di dunia dapat berlanjut di alam setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan pemahaman tentang hakikat ruh, alam barzakh, dan takdir manusia setelah nyawanya dicabut. Dalam Islam, pembahasan mengenai ruh bukanlah tema yang terbuka sepenuhnya, melainkan banyak sisi yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Namun demikian, dalam Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama salaf serta para ahli tafsir, terdapat banyak petunjuk dan isyarat tentang kehidupan ruh setelah kematian. Salah satu di antaranya adalah pertemuan antara ruh orang-orang yang telah meninggal. Ruh adalah ciptaan Allah yang sangat halus, tidak terlihat oleh mata manusia, namun memiliki kesadaran dan kehidupan tersendiri. Ruh berbeda dengan jasad, ia bukan materi yang bisa diraba atau dijangkau panca indera. Saat manusia hidup, ruh berada dalam tubuh dan menggerakkan segala aktivitas. Ketika ruh dicabut, jasad menjadi benda mati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh adalah makhluk yang kekal hingga hari kiamat dan tetap mengalami kesadaran setelah kematian. Ruh mengalami fase-fase perjalanan, mulai dari alam rahim, dunia, barzakh, hingga akhirat. Alam barzakh adalah dunia peralihan antara dunia dan akhirat. Setelah kematian, ruh manusia berpindah ke alam ini hingga tiba hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Barzakh bukanlah tempat tanpa aktivitas. Dalam banyak hadits dijelaskan bahwa ruh mengalami berbagai kondisi sesuai dengan amal mereka semasa hidup. Orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan dan kelapangan di alam kubur, sedangkan orang-orang kafir dan durhaka mengalami azab dan sempitnya liang kubur. Apakah ruh bisa saling bertemu? Para ulama menyampaikan bahwa ruh orang-orang beriman dapat saling bertemu di alam barzakh. Hal ini didasarkan pada hadits, atsar sahabat, dan pandangan para salaf. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin meninggal dunia, ia akan disambut oleh ruh-ruh kaum mukminin. Mereka lebih gembira menyambutnya daripada kegembiraan orang yang hilang disambut keluarganya ketika kembali. Mereka bertanya padanya, apa yang dilakukan si Fulan? Apa kabar si Fulan? Lalu mereka berkata, biarkan dia masih dalam kesedihan dunia. Ketika ia berkata, tidakkah dia telah datang kepada kalian? Mereka menjawab, dia telah dibawa ke tempat ibunya, yaitu neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwa ruh-ruh orang beriman dapat saling mengenali, bertanya, dan berbagi kabar. Hal ini menunjukkan bahwa ruh memiliki bentuk interaksi yang aktif di alam barzakh. Ibnul Qayyim rahimahullah secara khusus menulis kitab Ar-Ruh yang membahas kehidupan ruh setelah kematian. Dalam kitab tersebut, beliau menyampaikan berbagai riwayat, dalil, dan pendapat ulama yang memperkuat keyakinan bahwa ruh dapat saling bertemu dan berinteraksi di alam barzakh. Beliau berkata, ruh-ruh saling bertemu, ruh yang baru meninggal akan disambut oleh ruh-ruh yang lebih dahulu. Mereka saling memberi kabar. Ruh-ruh orang baik akan berkumpul bersama, sedangkan ruh-ruh yang jahat akan disekap dan dijauhkan dari yang lain. Ibnul Qayyim juga membandingkan interaksi ruh dengan pertemuan orang dalam mimpi. Karena tidak terikat oleh jasad, ruh dapat mengalami bentuk komunikasi dan kesadaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu duniawi. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan riwayat lain, disebutkan pendapat para sahabat yang mendukung konsep ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Sesungguhnya ruh orang-orang beriman bertemu satu sama lain dan saling bertanya. Dan apabila ada ruh baru datang, mereka menyambutnya dan menanyakan kabar dunia. Jika ia berkata, si fulan telah meninggal, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia tidak datang kepada kami, maka kemungkinan besar ia telah dihukum di tempat lain. Atsar ini menunjukkan bahwa ruh memiliki kehidupan sosial di alam barzakh. Mereka saling mengenali, memberi kabar, bahkan merasa sedih bila mengetahui ada orang yang tidak mendapatkan kenikmatan seperti mereka. Ruh orang-orang beriman mendapatkan kelapangan, cahaya, dan nikmat sesuai dengan amal baik mereka. Sebaliknya, ruh orang-orang kafir atau pelaku maksiat akan dihadapkan pada azab dan sempitnya alam barzakh. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang ruh seorang mukmin yang ketika keluar dari jasad disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari surga dan bau yang wangi. Lalu ruh itu diangkat ke langit dan dipersilakan oleh para malaikat hingga kemudian ia dikembalikan ke tubuhnya di kubur. Adapun ruh orang kafir ketika keluar dari jasadnya akan dicabut dengan keras, berbau busuk, dan ditolak oleh penduduk langit. Ruh itu kemudian dilemparkan kembali ke tubuhnya di kubur dan disiksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada berada dalam perut burung hijau yang berkeliling di surga sesuka mereka, kemudian mereka berlindung di pelita yang tergantung di bawah arsy. Hadis riwayat Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa ruh para syuhada tidak hanya hidup, tetapi juga bebas bergerak dan saling bertemu dalam kenikmatan surga. Mereka memiliki bentuk interaksi khusus yang tidak terbatas seperti di dunia. Apakah hubungan di dunia berlanjut setelah mati? Para ulama menyebutkan bahwa ikatan ukhuwah, persahabatan dan kecintaan karena Allah di dunia akan berlanjut di akhirat dan juga di alam barzakh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta karena Allah akan menjadi sebab dikumpulkannya ruh-ruh yang saling mencintai di dunia. Maka, persaudaraan karena iman tidak akan terputus oleh kematian. Pertemuan ruh mengandung banyak hikmah, antara lain, menumbuhkan harapan bagi orang-orang beriman bahwa mereka akan berkumpul kembali dengan orang yang mereka cintai, mendorong manusia untuk memperbaiki hubungan dan ukhuwah di dunia, menguatkan iman kepada alam barzakh dan hari akhir, menumbuhkan semangat untuk menjaga keimanan agar termasuk golongan ruh yang mendapat nikmat. Berdasarkan Al-Quran, hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat sahabat dan ulama, dapat disimpulkan bahwa ruh orang-orang mukmin yang mendapat kenikmatan dapat saling bertemu dan berinteraksi di alam barzakh. Ruh orang kafir atau durhaka disekap dan dijauhkan dari ruh lain karena mengalami azab. Ruh memiliki kesadaran, ingatan dan perasaan setelah kematian. Pertemuan ruh bersifat ruhani, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu seperti di dunia. Maka, penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan kualitas amal dan keimanannya, serta menjalin persaudaraan karena Allah, agar kelak dapat berkumpul kembali di barzakh dan surga. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Az-Zukhruf, ayat 67. Ada pula pertanyaan penting yang sering muncul. Apakah ruh orang mati dapat mengetahui keadaan keluarganya yang masih hidup? Apakah mereka bisa melihat atau mendengar? Dalam salah satu riwayat dari Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, sesungguhnya amal perbuatan kalian diperlihatkan kepada kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal. Jika itu amal baik, mereka bergembira. Dan jika itu amal buruk, mereka berdoa, Ya Allah, jangan Engkau matikan mereka sebelum Engkau memberi hidayah kepada mereka, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Riwayat ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan ruh mengetahui keadaan kerabat mereka,
meski bentuk dan batasan pengetahuannya bukan seperti melihat secara fisik. Hal ini juga memberikan motivasi agar keluarga yang masih hidup tetap menjaga amal syaleh, agar tidak menyakiti hati mereka yang telah wafat. Apakah ruh bisa menyampaikan pesan lewat mimpi? Dalam kehidupan nyata, banyak orang mengaku pernah bermimpi bertemu orang tua atau kerabat yang sudah meninggal. Sebagian merasa mendapat pesan, wasiat, atau peringatan melalui mimpi itu. Apakah ini bagian dari pertemuan ruh? Para ulama membedakan 3 jenis mimpi. Yang pertama, ru'ya syadikah, mimpi yang benar dari Allah. Yang kedua, mimpi dari diri sendiri, refleksi pikiran dan perasaan. Yang ketiga, mimpi dari setan, untuk menakuti atau menyedihkan. Jika mimpi itu selaras dengan syariat, memberi ketenangan, atau memperkuat keimanan, maka bisa dianggap sebagai ru'ya syadikah. Ada kemungkinan bahwa Allah izinkan ruh menyampaikan sesuatu, atau Allah memberi gambaran kepada orang yang hidup melalui mimpi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun demikian, mimpi tetap tidak bisa dijadikan dasar hukum dan harus difilter dengan bimbingan syariat. Kita tidak boleh mengambil keputusan penting hanya karena mimpi, apalagi jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah ada pertemuan ruh di hari Jumat? Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin bertemu setiap malam Jumat di langit dunia. Mereka saling mengenali sesuai amalnya. Bila ruh orang syaleh datang, mereka bergembira dan berkata, semoga Allah memperbaiki dia sebagaimana telah memperbaiki kamu. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Meskipun sanad riwayat ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, banyak ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkannya dalam pembahasan tentang keutamaan Jumat sebagai waktu bertemunya ruh. Hari Jumat sendiri memang memiliki kemuliaan tersendiri dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat, hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak aneh jika alam ruh pun mengalami dinamika tersendiri pada hari tersebut. Seperti telah disebutkan, tidak semua ruh bisa saling bertemu. Ruh yang terpenjara karena dosa, kekufuran, atau kemaksiatan besar akan mengalami sekapan dan kegelapan. Mereka terputus dari rahmat, bahkan dari interaksi dengan ruh lainnya. Imam Al-Qurtubi menyebut dalam At-Tazkirah bahwa ruh-ruh yang durhaka akan dipenjara dalam tempat yang sempit dan tidak bisa menjangkau ruh-ruh lain. Maka inilah bentuk hukuman yang lain, keterasingan, kesendirian, dan ketidakmampuan untuk bersama orang-orang yang dicintai. Sebuah siksaan psikologis yang mendalam, selain siksa jasmani di alam kubur. Apakah ada hierarki ruh di alam barzakh? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ruh-ruh di barzakh memiliki tingkatan, tidak semua berada di tempat yang sama. Dalam kitab Ar-Ruh, ia menyebutkan 7 tingkatan. Yang pertama, ruh para nabi berada di surga tertinggi. Yang kedua, ruh para syuhada dalam perut burung hijau di surga. Yang ketiga, ruh orang beriman yang benar mendapat kenikmatan kubur. Yang keempat, ruh orang beriman yang masih banyak dosa, sebagian mendapat nikmat, sebagian azab. Yang kelima, ruh pendosa besar yang diazab sesuai dosanya. Yang keenam, ruh orang munafik dalam barzakh tersendiri, jauh dari ruh kaum mukmin. Yang ketujuh, ruh orang kafir, disiksa dan terkunci dalam penjara azab. Setiap tingkatan ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang beriman, tingkat kebersamaan dan pertemuan mereka bergantung pada derajat amalnya. Maka, penting untuk tidak hanya beriman, tetapi juga terus memperbaiki kualitas iman dan amal syaleh, agar mendapatkan derajat ruh yang tertinggi. Doa untuk orang yang telah meninggal. Apakah mereka mengetahuinya? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ruh dapat merasakan dan mendapat manfaat dari doa keluarga mereka di dunia. Bahkan para ulama sepakat bahwa sedekah, doa, dan amal jariah dari anak syaleh akan terus sampai kepada ruh orang tua mereka. Sebagaimana sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika anak Adam mati, maka terputus amalnya kecuali dari 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syaleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa doa anak syaleh dapat menjadi sebab ringannya azab kubur orang tua. Maka, ini adalah bentuk komunikasi tak langsung antara ruh dan kehidupan dunia. Doa menjadi jembatan penghubung. Kenapa Allah membiarkan ruh bertemu? Di antara hikmah Allah mempertemukan ruh orang beriman adalah memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam kesendirian alam kubur, menggambarkan bahwa hubungan suci karena Allah tidak terputus oleh kematian, menumbuhkan rasa cinta yang tulus kepada orang-orang syaleh, menjadi penghibur bagi ruh yang baru datang dari dunia, menguatkan nilai ukhuwah Islamiyah yang kekal di akhirat. Allah tidak menciptakan kasih sayang hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Hubungan yang dibangun atas dasar iman dan takwa akan dipelihara dan dikokohkan, bahkan setelah kematian. Pertemuan ruh adalah keniscayaan, namun apakah kita akan berada dalam golongan yang saling merindukan, atau justru saling menjauh karena perbedaan amal? Tanyakan pada diri sendiri, apakah orang-orang yang saya cintai di dunia termasuk hamba-hamba Allah yang syaleh? Apakah saya menjaga keimanan saya agar bisa bergabung dengan mereka setelah mati? Apakah saya sudah menyiapkan amal yang cukup untuk menyambut mereka di barzakh? Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai karenanya, baik di dunia, alam barzakh, maupun di akhirat kelak. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai, bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang syaleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Doa berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 69.